Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Darussalam Taman Yasmin rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di subuh pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melakukan pengajian dengan cara yang tidak biasa dibandingkan pengajian-pengajian kita sebelumnya. Semoga tidak mengurangi keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tentu saja ada rasa duka, ada rasa sedih, ada rasa haru buat kita semua. Di bulan Ramadan, kita yang umumnya atau biasanya bersuka cita dalam pengertian manusiawi, yaitu kita bersahur bersama keluarga, bertarawih bersama masyarakat lingkungan kita. Kemudian mungkin sore hari bagi yang senang jajanan yang menjadi perhatian kita pada Ramadan kali ini. Dan pada Ramadan kali ini kita diminta untuk lebih banyak berada di rumah. Bukan cuma Ramadan, bahkan sebelum Ramadan kita sudah diminta untuk lebih banyak di rumah. Pernah saya sampaikan mungkin di pengajian ini atau di tempat lain, Allah itu meminta kita ikhtiar. Hasil Allah yang tentukan. Dan kadang-kadang ikhtiar manusia itu kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, tetapi hasil yang Allah hendak berikan itu luar biasa. Ikhtiar kita untuk berada di rumah, kemudian memutus mata rantai penyakit ini, kayaknya ringan. Tetapi sebetulnya hasil yang hendak kita inginkan atau hasil yang kita harapkan dari Allah SWT adalah terputusnya mata rantai virus. Jadi stay at home, work from the home, make all the activities from the home. Itu bayangan saya, gambaran saya selalu mengatakan ikhtiar yang ringan, nampak ringan itu dicontohkan dalam kisah Maryam. Maryam ketika hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam sudah kehabisan tenaga, sudah tidak punya lagi tenaga. Lalu kemudian Allah perintahkan dalam surah Maryam, bersandarlah engkau ke pohon kurma. Khudi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiya, dalam surah Maryam. Khudi ilaiki bijiz'in nakhlah, goyang-goyangkanlah, kata Allah, gerak-gerakanlah pohon kurma itu sambil engkau bersandar. Secara manusiawi sudah tidak mungkin lagi Maryam itu bisa menggerakkan pohon kurma, pohon yang kokoh begitu. Tapi Allah perintahkan, ikhtiarnya apa? Gerak-gerakan. Khudi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiya. Niscaya nanti ternyata hasilnya apa? Berjatuhan kepadamu buah kurma yang setengah matang. Nah, buah kurma setengah matang itu disebut Al-Quran rutaban janiya. Apa berikutnya? Disuruh makanlah itu buah itu, rutaban janiya. Dan dengan mengkonsumsi buah kurma itu, kemudian Maryam punya kekuatan untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka makan minumlah, fakuli washrabi wa qarri aina, fa imma tarayinna minal bashari ahada, fakuli inni nadlartu lirrahmani sawma. Maka apabila nanti engkau bertemu dengan siapapun, wahai Maryam, setelah ini,
Faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Katakanlah bahwa aku tidak mau berbicara apapun sekarang. Aku diam saja. Aku menahan diri saja. Jadi ikhtiar manusia itu yang diminta oleh Allah adalah ikhtiarnya. Sempurnakan ikhtiar. Maka kalau sekarang kita diminta untuk lebih banyak berada di rumah, mencuci tangan, kemudian melakukan kebersihan lingkungan dan seterusnya, itu bagian dari ikhtiar kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memutus mata rantai virus ini. Nah, maka itu Ramadan tahun ini kita lebih banyak di rumah akhirnya. Maka mari kita maksimalkan kesempatan Ramadan di mana kita tarawih yang biasanya kita berjamaah, kita berada di rumah. Kemudian mungkin kalau Ramadan tahun lalu kita ada buka puasa bersama dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar kita di masjid, tahun ini tidak ada lagi buka puasa bersama. Di Saudi Arabia, di Masjidil Haram misalnya, atau di Masjid Nabawi yang dulu rutin kalau menjelang waktu berbuka itu digelar hamparan-hamparan orang mau berbuka, sekarang ditiadakan juga. Ini kita mengambil percontohan langsung kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, jamaah salat subuh. Pada pagi hari ini Ramadan kita menjadi Ramadan yang berbeda. Kemarin saya menulis di Radar Bogor bagaimana kita mengisi Ramadan ini, 4 amalan utama bagaimana kita selain kita berpuasa, bagaimana kita mengisinya di bulan Ramadan ini. Yang pertama tentu saja kita tahu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka bagaimana dengan kita semakin banyak di rumah, kita tilawah, bagi yang tilawahnya sudah bagus, mungkin akan naik kepada menghafal. Bagi yang hafalannya sudah bagus, dia akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bagi yang tadaburnya sudah bagus, tingkatkan lagi kepada pemahaman lebih jauh tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Di bulan inilah kemuliaan itu kita rasakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat diceritakan pada bulan Ramadan itu beliau mengulang hafalannya, memperdengarkan hafalannya dengan diawasi langsung oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu dalam berbagai riwayat lain disebutkan pada bulan Ramadan melakukan qiyamul lail di rumahnya. Salat tarawih yang kita sebut sekarang dengan salat tarawih dilaksanakan di rumahnya. Jadi kalau sekarang kita ditarik balik ke rumah, ini mengingatkan kita bagaimana Rasulullah SAW dulu pada Ramadan yang beliau laksanakan dilakukan di rumah. Dan kita tahu kisahnya ketika diadakan di masjid, yaitu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berijtihad, mari kita laksanakan salat tarawih di masjid. Pada setiap 2 rakaat kita istirahat. Pada setiap 2 rakaat kita istirahat. Istirahat per 2 rakaat itulah yang disebut dengan irawihul qulub. Merehatkan hati, merehatkan jiwa. Karena bacaannya panjang. Imamnya bacaannya panjang. Dan tarawih membuat kita nyaman. Kemudian dilaksanakanlah salat tarawih di zaman Umar bin Khattab di masjid. Kalau sekarang kita dikembalikan untuk berada di rumah, jangan kemudian kita ngeyel, ayo kita adakan di masjid. Nggak bakal kena virus kok. Kita sedang berada di rumah Allah. Nah, inilah barangkali kita balikan kepada ikhtiar tadi. Ikhtiar itu usaha maksimal kita sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan qada dan qadarnya. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Maka mari jadikan Ramadan ini, walaupun kita berada di rumah, kita memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak hafalan Quran, memperbanyak tadabbur Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Suatu hari Rasulullah SAW meminta kepada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, ya Rasulullah,
Haruskah aku bacakan Al-Quran untukmu? Sementara Al-Quran ini turun untukmu. Kata Rasulullah SAW, aku senang mendengarnya dari yang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian membaca Al-Quran. Sampai pada satu ayat, Rasulullah kemudian mengatakan, berhenti, cukup. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Rasulullah SAW menitikkan air matanya. Menitikkan air matanya, kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, berhenti. Apa ibu sekalian rahimakumullah, apa arti ayat itu? Arti ayat itu kurang lebih menggambarkan kerinduan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Maka bagaimana wahai Muhammad, jika aku datangkan kepada setiap kaum dengan saksinya, dengan rasulnya, dengan nabinya, wajibna bika ala haula'i syahida, dan aku datangkan engkau kepada mereka itu, kepada kaummu, kepada umatmu, telah sebagai saksi. Rasulullah SAW menangis, menitikkan air mata, kemudian memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Bukan cuma berhenti, kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti saat ia diturunkan, bacalah dengan cara membacanya Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar. Bagaimana bacaan Ibnu Mas'ud? Ada riwayat-riwayat yang tentu saja, dan barangkali kita terlalu jauh untuk bisa memahami ilmu qiraat. Tetapi di bulan Ramadan ini setidaknya kita punya satu azam, punya satu tekad untuk menghatamkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Ustaz, saya di rumah nih susah, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang koreksi. Kalau di masjid enak Ustaz, jamaah ramai-ramai selesai tarawih, ada Ustaz yang membimbing, suasananya lebih bergairahkan begitu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena kondisi kita tidak normal dalam artian seperti hari-hari biasa, kita maksimalkan metode teknologi yang kita punya. Bisa kita bikin pengajian membaca Al-Quran khusus dengan media daring seperti ini. Satu orang membaca, yang lain mengawasi, yang lain menyimak, dan seterusnya. Saya yakin bisa difasilitasi oleh DKM. Ya, esensinya adalah bagaimana kita memberikan semangat dalam diri kita, semangat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar kita untuk terus mentadabburi Al-Quran dan belajar Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Yang kedua, jadikan Ramadan ini bulan Qiyamul Lail kita. Dari rumah tentu saja. Kita jadikan Qiyamul Lail. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian nih bulan Ramadan. Syahrun Mubarak, bulan penuh keberkahan. Futihat abwabus sama. Nah, sebelumnya beliau mengatakan, Furidu alaikum siyamu. Telah dipardukan bagi kalian berpuasa. Futihat abwabus sama. Dibuka seluruh pintu langit. Ughliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka, pintu jahim. Walillahi fihi laylah. Walillahi fihi laylatun khair min alfi syahr. Dalam riwayat lain, wallahi fihi laylah khair min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan kita tahu semua, Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang tidak dapat kesempatan itu, dia sungguh rugi, sungguh celaka. Nah, Lailatul Qadar ini sejak sekarang bahkan kita persiapkan diri kita. Ada setiap malamnya kita qiyamul lail. Kita tutup dengan sahur sampai subuh pagi hari. Qad autar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Qad autar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailah. Berwitir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam, dan witirnya itu sampai ila sahar, sampai pada waktu remang-remang. Jadi sahar itu sebenarnya waktu remang-remang, bukan waktu makan ya. Kita pemikirannya kalau sudah sahur itu makan saja. Sahur itu maksudnya waktu remang-remang. Dalam satu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Salah satu ciri orang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala,
wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu remang-remang, waktu sahur, mereka beristighfar. Nah, ini maksudnya bukan lagi makan sahur terus istighfar, bukan. Tapi di waktu remang-remang, itu orang itu masih istighfar. Maka ada ilmu namanya ilmu sihir. Ilmu yang buat mata kita itu remang-remang. Mata kita itu ditutup. Nah, Bapak-Bapak Ibu rahimakumullah. Jadikan juga selain dia sahrul Quran, selain kita membaca, mentadaburi, tilawah dan seterusnya dari Al-Quran, jadikan dia sebagai fokus qiyamul lail kita. Tarawih bersama-sama anak, bersama-sama keluarga besar di rumah. Mungkin ada bapak-bapak yang berpikir, Ustaz, bagaimana saya ini hafalannya standar banget, bagaimana menjadi imam? Baca yang mudah. Kalau bacaan mudah, pengen khawatir diulang dulu, jenuh, boleh buka Quran, boleh saja. Tapi daripada merepotkan, baca yang mudah saja. Baca yang mudah. Kita baca ayat-ayat yang mudah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Karena kalau Ustaz kalau ngikut di masjid biasanya nikmat, imamnya hafiz dari awal Ramadan pakai dari Al-Baqarah terus sampai selesai misalnya. Kalau di rumah jadi juz 30 lagi. Juz 30-nya pun dari wadduha ke bawah, Ustaz. Nggak apa-apa. Kita menikmati itu. Nah, qiyamul lail kita atau tarawih kita, ibadah-ibadah di malam hari kita itu, insya Allah menjadi satu upaya kita bersama, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus, secara khusus, kita berdoa agar penyakit atau wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadikan juga Ramadan dari rumah ini sebagai syahrul infak, bulan kita berinfak. Kalau bulan sebelumnya atau Ramadan sebelumnya kita berinfak di jalanan, artinya dalam artian memberi makan orang yang kebetulan misalnya pengendara angkot dan seterusnya. Bagaimana Ustaz Ramadan tahun ini? Tentu saja kita punya caranya. Bukan masalah kita menyiapkan hidangan makanan yang baik, berikan kepada tetangga, sanak famili, dan seterusnya. Tetapi bukan cuma sekedar itu, bahkan infak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu, aku melihat kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran berjalan, akhlaknya itu benar-benar Al-Quran. Sampai kemudian kata Aisyah, bukan cuma itu, aku melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya begitu mulia, wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan sebaik-baik beliau itu aku lihat pada bulan Ramadan. Kita berinfak, kita bersedekah. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini juga sebagai bulan infak kepada kita. Niatkan. Nah, kalau Masjid Darussalam saya lihat, wallahu alam sekarang ini sudah agak lama juga belum ke Darussalam. Kita lagi renovasi itu misalnya, kita infak lebih banyak lagi untuk kebaikan masjid, untuk kebaikan kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, karena itu jadikan kita Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan Qiyamul Lail, dan tadi yang ketiga bulan infak. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba dirhamin khairun min alfi dirhamin." Boleh jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu infak 1 dirham itu lebih mulia daripada infak 1000 dirham. Nah, sahabat ada yang tanya, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Sebab yang berinfak 1 dirham itu dia hanya punya 2 dirham. Jadi kalau ada orang infak 1 dirham dari 2 dirham, dia sudah berinfak setengah hartanya. Sementara yang berinfak 1000 dirham, boleh jadi dia punya 100.000 dirham. Cuma kadang-kadang nih, infak orang miskin lebih gampang daripada infaknya orang kaya. Apa maksudnya Ustaz? Ya, orang miskin itu kalau dia infak 1 dirham, kalau dia punya 2 dirham, dia infak 1000, dia punya cuma 2000, itu sebetulnya sudah setengah hartanya. Tetapi mengeluarkannya mudah masih. Tapi kalau ada orang kaya punya duit 100 miliar, suruh infak 50 miliar, mungkin ngitung-ngitung, waduh 50 miliar nih, angkanya besar sekali. Padahal kalau hitungannya setengah dari harta, sama-sama setengah harta. Maka itu kisah siapa itu sahabat yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah kalau tidak salah ya, yang kisahnya
dia miskin kemudian minta didoakan agar kaya. Waktu didoakan kaya, kemudian gembala kambingnya 40 ekor pertama disuruh bayar zakat, dia masih bisa bayar zakat. Karena cuma 40 ekor potong satu gitu kan. Nah, infak zakatnya cuma satu. Tapi begitu gembalanya semakin banyak, dia berpikir juga, waduh banyak sekali yang harus diinfakkan ini. Harus dibayarkan zakatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, boleh jadi infaknya orang yang membayar 1 dirham lebih mulia daripada yang 1000 dirham. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, keempat amalan tadi itu, walaupun kita berada di rumah, tetap kita bisa maksimalkan dari rumah. Empat atau baru 3 tadi. Pertama, Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, infak. Yang keempat berarti taubat. Jadikan juga Ramadan ini sebagai bulan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis qudsi, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan sangat berbahagia apabila ada seorang hambanya yang mau bertaubat. Bahkan kalau hamba itu berbuat maksiat, Allah masih berpesan kepada malaikat, jika dia bermaksiat di siang hari, jangan kau catat dulu sampai di malam hari. Barangkali la'allahu yatubu fil lail. Semoga dia bertobat di malam hari. Dan apabila dia bermaksiat di malam hari, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau catat dulu. La'allahu yatubu fil nahar. Semoga dia bertobat di siang hari. Nah, Ramadan ini jadikan bagi kita semua bulan taubat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu punya salah, punya maksiat, punya catatan error, satu kesalahan. Wa khairu kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kebahagiaan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang bertaubat itu, beliau gambarkan dalam satu hadis lainnya seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Kemudian ketika dia berhenti dalam perjalanan itu, unta yang dikendarainya bersama perbekalannya pergi meninggalkan dia. Dia cari kemana-mana, dia tidak kunjung dapatkan. Sampai kemudian dia letih, dia tertidur. Begitu dia tertidur, dia buka matanya. Ternyata untanya ada di depannya. Betapa bahagianya orang itu tentu saja. Itu gambaran yang luar biasa bahagianya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan Allah atas taubat orang itu lebih tinggi daripada contoh orang tadi yang telah kehilangan untanya. Kemudian untanya balik kepada dia saat dia sudah letih. Nah, 4 amalan ini mari kita fokuskan sepanjang bulan Ramadan. Kita maksimalkan, kita gunakan waktu kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, kita berinfak, kita bersedekah, kita qiyamul lail, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, barangkali demikian pengantarnya. Silakan pembawa acara Bapak Eka, jika ada yang hendak disampaikan, ada yang hendak bertanya, ada yang hendak berkomentar, bagi tafadhal masykuran. Silakan. Baik, jazakallah Ustaz atas pengantar dari kajian kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja pada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan, tafadhol. Bisa di unmute dulu ininya. Dia unmute dulu mic-nya, kemudian langsung bertanya, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya nggak lihat siapa-siapa ini. Ya, Ustaz. Ya. Bisa yang bertanya boleh kalau mau diaktifkan ini ya videonya. Iya. Bisa lihat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali tadi waktu Al-Quran turun adalah diturunkan buat Nabi Muhammad. Kemudian beliau minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan surat. Nah, itu tata cara bagi kita ini agar mirip-mirip membaca pada waktu Al-Quran itu diturunkan, itu kira-kira clue-cluenya seperti apa, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada awalnya kan memang Al-Quran tidak ditulis. Dalam artian tidak menjadi satu buku. Nah, dijadikan buku itu atas perintah Rasulullah SAW dicatat. Akan beliau menegaskan la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kau tulis dari aku kecuali Al-Quran. Karena khawatir khawatir terjadi percampuran dengan yang lain. Kemudian di zaman Utsman bin Affan disempurnakan mushaf itu, walaupun kalau kita tarik lebih jauh sebetulnya sudah dimulai di zaman Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab setelah Rasulullah meninggal, khilafah pertama dipegang Abu Bakar, kemudian terjadi perang namanya perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu banyak yang hafal Quran meninggal. Sehingga Umar bin Khattab bilang kepada Abu Bakar, ini perlu kita bukukan Al-Quran, perlu kita catat Al-Quran, perlu kita jadikan satu buku. Kata Abu Bakar Siddiq, bagaimana aku lakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Umar menegaskan, wallahi fihi khair, kata Umar. Demi Allah, di situ ada kebaikan, kita harus lakukan ini. Maka sampai 3 kali Umar itu mengingatkan Abu Bakar, baru kemudian Abu Bakar setuju, dikumpulkan. Tapi pengumpulannya itu belum semasif di zaman Utsman bin Affan. Ada sahabat yang punya catatan, pegang. Abdullah bin Mas'ud punya catatan, yang lain-lain punya catatan. Catatan-catatan itu kemudian dikumpulkan, dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq meninggal, diserahkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, diserahkan kepada anaknya Hafsah bintu Umar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin saya ceritakan di sini adalah bahwa pada awalnya Al-Quran itu memang tilawah, dilantunkan, diucapkan. Maka pelantunannya itu kemudian dihafal oleh para sahabat. Karena dia tilawah, maka tidak seragam cara membacanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Jibril itu selalu mengulang-ulang Al-Quran itu dengan berbagai metode bacaannya. Padahal aku minta satu saja, tapi tetap dia datang dengan 7 metode bacaan. Dalam riwayat lain disebutkan, laqad unzilal Qur'an ala sab'ati ahrufin. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 model bacaan. Sebagian mengatakan 7 itu maksudnya banyak, sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan 7 itu memang 7, maka ada qiraat sab'ah. Ada 7 model membaca Al-Quran. Nah, 7 model membaca Al-Quran ini semuanya dibenarkan. Suatu hari ada sahabat membaca Al-Quran di depan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, siapa yang mengajarin kau ini membaca Al-Quran kau begini? Kata orang itu, Rasulullah. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengajarkannya pada aku begini. Akhirnya diajaklah orang itu bertemu Rasulullah SAW. Bacalah sahabat itu surah Al-Furqan. Baca dia. Begitu dia selesai baca, kata Nabi SAW, ya Umar, sekarang kau yang membaca. Umar kemudian membaca. Kata Rasulullah SAW, kepada orang yang tadi membaca, begitulah wahai Umar, Al-Quran ini diturunkan. Begitu Umar selesai membaca, kata Rasulullah juga apa? Begitulah juga Umar, Al-Quran ini diturunkan. Di sini menunjukkan bahwa cara membacanya itu ada memang berbeda-beda. Maka ada ilmu namanya ilmu qiraat. Ilmu cara membaca Al-Quran. Nah, barangkali kita ini, termasuk tadi bacaan Ibnu Mas'ud, barangkali kita ini termasuk yang belum pandai membaca sampai level qiraat. Saya kasih contoh satu misalnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah, dalam satu ayat Allah menyebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at
dan seterusnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita membacanya dengan pemahaman, tidakkah engkau perhatikan bagaimana unta diciptakan? Kalau dibacanya dengan tasdid, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu pemahamannya menjadi bukan lagi unta. Nah, tidakkah engkau perhatikan bagaimana awan diciptakan? Nah, kalau kita menggunakan ini pentingnya kemudian ilmu riwayat dalam qiraah itu. Kalau kita membaca dengan rasa-rasa itu, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kok nampaknya bacaan itu lebih tepat gitu, karena di depannya awan, kemudian setelah itu langit ditinggikan, kemudian setelah itu gunung dipancangkan, kemudian bumi dihamparkan. Tetapi bacaan itu tidak bacaan yang masyhur. Itu bacaan yang istilah dalam ilmu qiraat itu bacaan syadz, bacaan yang menyimpang sendirian. Tidak ada orang lain yang membaca dengan cara membaca seperti itu. Hanya sendirian. Siapa yang sendirian membacanya? Itu Abdullah bin Mas'ud. Sehingga bacaan itu tidak diterima oleh sahabat-sahabat yang lain, oleh jumhur ulama. Lalu kita berkata, kenapa Rasulullah mengatakan jika engkau ingin membaca Al-Quran, bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu pada saat Ibnu Mas'ud membaca surah tadi, yang ada ayatnya menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Pas Ibnu Mas'ud membaca itu, Rasulullah menegaskan, bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Nah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, itu tatarannya atau levelnya sudah level ilmu qiraah. Nah, level ilmu qiraat ini kita perlu lebih khusus lagi. Apalagi bukan satu model bacaan. Minimal ada 7. Sebagian ulama lagi mengatakan ada 9. Ini ada seorang ulama namanya Ibnu Mujahid. Jadi Ibnu Mujahid ini ahli qiraat, ahli membaca Al-Quran, ahli bidang ilmu ini. Beliau menulis satu buku namanya Kitabul Qiraah, Kitab tentang tata cara membaca. Dan beliau memilih 7 model bacaan. Sehingga kemudian jadilah kita kenal 7 bacaan Al-Quran. Walaupun sebenarnya ada bacaan-bacaan yang lain. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, ini model bacaan yang perlu dipelajari dengan satu metode yang kita kenal dengan ilmu qiraah. Bagi kita barangkali sekedar baru sebatas makhraj, tempat keluar suara, tajwid, bagaimana memperindah bacaan, mana hukum iklab, mana hukum ikhfa, mana hukum mad arid li sukun, mad jaiz, mad wajib, mad silah tawilah, mad silah qasirah. Wah, banyak lagi, itu baru tajwid saja kita sudah bingung. Nah, karena itu kita butuh terus belajar, dan syukur-syukur di bulan Ramadan ini kita lebih banyak memberikan perhatian tentang itu. Tadi saya katakan, kalau sekarang kita susah belajar di masjid, insya Allah metode daring ini membantu kita. Saya kemarin ada teman tuh forward lagi ngaji bareng-bareng menggunakan metode daring. Gantian yang lain menyimak, membaca, menyimak, dan seterusnya. Tidak untuk pamer, tidak. Tetapi untuk memberi semangat, yang kedua mengoreksi jika ada bacaan yang keliru. Nah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Jadi bacaan Ibnu Mas'ud tadi yang oleh Rasulullah SAW disebutkan, siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti saat diturunkan, bacalah dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Pada Umar bin Khattab pun Rasulullah mengatakan demikian. Ya Umar, begitulah Al-Quran diturunkan sesuai dengan bacaanmu. Bahkan Nabi SAW menegaskan, Jibril itu aku pernah minta untuk membaca dengan satu model saja, ternyata Jibril tetap membaca dengan berbagai model bacaan. Nah, model-model bacaan ini disebut sebagai ilmu qiraat. Misalnya contoh lain, dalam surah Al-Haqqah Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa fir'aunu, bacaan kita ini umumnya, wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatun bil khati'ah. Tetapi ada yang membaca wa jaa fir'aunu wa man ma'ahu, bukan wa man qablahu. Apa bedanya? Kalau dibaca wa jaa fir'aunu wa man qablahu, dan telah datang Fir'aun bersama generasi-generasi sebelumnya.
Nah, kalau dibaca waman mahu dan telah datang Fir'aun bersama dengan orang-orang yang bersamanya, pasukannya. Nah, ini maknanya menjadi sedikit berbeda, tetapi kalau kita tahu ilmunya, ilmu qiraahnya, boleh kita membaca dengan cara yang berbeda. Kalau tidak tahu, tidak boleh. Barangkali demikian jawaban singkatnya, wallahu alam. Saya kembalikan kepada pembaca. Tafadhol, Pak Eka. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya. Siapa nih? Nggak kelihatan saya. Dengan Effendi saya Ustaz. Oh, silakan Pak Effendi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, ada dua Ustaz. Yang pertama terkait dengan membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini, kalau membaca Al-Quran bagi orang yang mengetahui artinya, itu membaca sekaligus tahu artinya. Tapi kalau kita tidak tahu artinya ayat per ayat, itu lebih utama kita membaca, menghatamkan berkali-kali, atau kita membaca dan dipahami per ayat, itu lebih baik mana Ustaz? Atau bagaimana sebaiknya begitu? Yang kedua terkait dengan zakat, infak tadi. Saat sekarang ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang tadinya mampu menjadi kurang mampu. Situasional dalam arti dalam kondisi saat ini saja. Nah, apakah misalkan seperti itu juga bisa kita berikan zakat mal? Walaupun sebenarnya dalam kondisi tidak COVID, sebenarnya keluarga mampu, artinya cukup begitu. Cuman karena dengan kondisi seperti ini tidak mendapat penghasilan, sehingga yang tadinya mendapat penghasilan rutin menjadi tidak ada. Apakah itu bisa juga untuk diberikan zakat mal? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang mana sebetulnya yang lebih utama, kita membaca saja tapi kita tidak paham, yang penting khatam dulu Al-Qur'annya, atau kita baca sedikit-sedikit sampai kita paham. Allah alam, Rasulullah menyebutkan Al-Qur'an itu pada setiap hurufnya terdapat 10 kebaikan. Ya kan? Jadi sekedar kita melantunkan saja itu sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi jika melantunkannya itu ditambah dengan pemahaman dan seterusnya. Jadi sebenarnya dari awal tidak diminta untuk langsung paham seluruhnya. Tetapi kita lantunkan, dengan dilantunkan saja kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Kalau bicara tentang pahala kebaikannya. Maka kalau kita bicara tentang pemahamannya, silahkan jika ditambah dengan pemahaman di bulan Ramadan ini. Waktu kita lebih luang misalnya, kita membaca, kemudian kita mentadaburi, kita memahami. Tetapi sekali lagi, jika itu kemudian menghambat cara kita membaca, waktu kita membaca, maka menurut saya wallahu alam baiknya adalah kita membaca saja dulu. Baca Al-Quran, tartilnya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksudnya? Makhrajnya benar, tajwidnya benar. Nah, nikmati dulu itu. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah dengan tartil, dengan lembut dan pelan-pelan tartil. Kalau kemudian kita ingin menambah dengan mentadaburi, paham ayatnya, baca Quran terjemah, silahkan. Tetapi jangan mengganggu cara kita yang sedang berusaha warattilil Qur'ana tartila, berusaha mentartilkan Al-Quran. Tartil yang sebaik-baiknya. Nah kan boleh jadi fokus kita jadi pecah, misalnya mau qiraahnya bagus atau mau bacaannya bagus, tajwid dan makhrajnya benar, saat yang sama misalnya mau tadabbur, oh ini jadi pecah nih kalau begini. Karena saya maunya nih bacaan saya baik di bulan Ramadan. Maka menurut saya Allah alam lebih baik, lebih utama kita mempelajari, membacanya dengan baik dan benar. Tartilkan dengan baik dan benar. Makhrajnya. Huruf Arab ini, Bapak Ibu sekalian, salah di makhraj maknanya jadi jauh sekali. Jadi, karena itu makhrajnya harus benar. Tempat keluar suara itu harus benar. Sa dengan sa itu jauh berbeda. Sa, huruf sa misalnya hanya ada di ujung lidah, sa. Tapi kemudian huruf sin
beda lagi tempat keluar. Itu seterusnya. Kemudian yang kedua, soal zakat. Apakah orang-orang miskin baru, kalau bahasa gampangnya lah, yang terdampak karena COVID ini berhak atas zakat? Bapak Ibu sekalian, Allah menegaskan tentang para penerima zakat itu lil fuqara, ya kan, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kenapa bahasa Arab membedakan fakir dan miskin? Kenapa bahasa Arab membedakan fakir dan miskin? Kalau di kita fakir miskin langsung jadi satu, ya kan? Karena fakir itu di bawah miskin. Sudah ada kelompok yang memang, kalau bahasa kita mungkin kelompok yang poorest of the poor, orang yang miskin, termiskin dari yang miskin, itu fakir mungkin. Kemudian miskin itu orang yang kebutuhan dasarnya, tempat tinggalnya masih ada, rumah masih ada, tapi dengan kondisi tertentu dia menjadi miskin. Miskin itu apa sih sebetulnya? Miskin itu asal katanya, kalau kita bicara asal katanya dari kata sakana. Ini sama semua nih. Sakana itu jadi maskan, tempat tinggal, jadi miskin juga. Bahkan jadi sikin. Apa sikin itu? Sikin itu pisau. Ustaz, apa hubungannya pisau sama rumah sama kemiskinan? Apa maksudnya? Jadi asal kata tadi saya bilang sakana. Sebab pisau itu menghentikan yang panjang, memendekkan yang panjang. Kalau ada buah kol kita cacah menggunakan sikin, menggunakan pisau. Kemudian miskin itu orang yang keinginannya dia menjadi terhenti karena keadaan dia. Ya, karena keadaan dia. Jadi ingin begini, termiskinkan dia. Maka ada kata juga maskan, tempat tinggal, berdiam dia di situ. Jadi orang miskin itu artinya orang yang tidak memiliki kemampuan pergerakan yang luas. Nah, kalau barangkali ini kalau kita bicara ini, ukuran fakir miskin ini, fakir di bawah miskin, ya kan? Maka miskin itu, kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi misalnya, di sana diceritakan tentang Nabi Allah yang bersama-sama Nabi Musa alaihissalam, menyebutkan ketika bertemu dengan orang miskin yang punya perahu, orang punya miskin yang punya kapal, ya kan? Di zaman itu miskin sudah punya kapal saja masih dibilang miskin, begitu kan? Kalau di sekarang ini kita punya motor kredit saja nggak mau dibilang miskin, padahal motornya hasil kredit. Di zaman itu tuh punya kapal tergolong miskin, ya, orang miskin. Jadi maksud saya di sini adalah fakir itu orang yang di bawah miskin, poorest of the poor. Kemiskinan di bawah miskin di bawah miskin. Tetapi miskin dia masih punya standar-standar hidup, tetapi keinginan lainnya tidak bisa terpenuhi karena keadaan yang dihadapi. Nah, mereka ini termasuk penerima zakat. Lalu Ustadz, bagaimana orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 ini? Yang kemarin-kemarin kita lihat dalam sebulan itu tercukupi hidupnya, kebutuhan dasarnya. Kemudian karena COVID-19, kebutuhan dasarnya tidak lagi tercukupi. Apakah mereka berhak atas zakat? Menurut saya, wallahu a'lam, mereka berhak atas zakat. Terutama zakat mal, mereka berhak atas zakat mal. Karena dengan kondisi tidak bisa bergeraknya dia, tadi miskin itu, maka banyak hal yang harusnya menjadi kebutuhan dasar sudah tidak bisa lagi dia penuhi. Maka dia berhak atas atas harta zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Karena aku yang menyebutkan begitu. Sesungguhnya sedekah itu, yang ulama menafsirkan ayat itu, zakat itu innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin. Bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, kita kadung memahami fakir miskin itu satu paket. Padahal ada fakir, ada miskin. Jadi miskin itu di atas fakir. Nah, fakir itu benar-benar sudah sulit, sesulit-sulitnya, bahkan mungkin tempat tinggal tidak punya. Tetapi miskin setidaknya dia masih punya tempat tinggal. Ada satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau berdoa itu salah satunya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni inda jumratil masakin. Artinya, ya Allah, ahyini miskinan, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni inda jumratil masakin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Apa maksud doa Rasulullah ini? Apakah Rasulullah bermaksud jadi fakir, nggak punya apa-apa? Bukan. Maksudnya, kalau ahyini miskinan itu adalah orang yang tidak banyak punya keinginan-keinginan duniawi, karena dia terhalang dengan kondisinya. Jadi kalau punya keinginan duniawinya, pengen katakanlah kendaraan yang mewah, dia tidak bisa lagi karena ahyini miskinan. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni inda zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku bersama kelompok orang-orang yang miskin. Kenapa Rasulullah mengatakan bangkitkan aku dalam kelompok orang miskin? Sebab nanti hisabnya menjadi tidak repot. Perhitungannya menjadi tidak repot. Sebab keinginan-keinginannya menjadi tidak terpenuhi, maka hisabnya menjadi tidak repot. Nah, ini mungkin doa ini kita belum berani doa begini nih. Kita maunya doanya selalu apa? Minta kaya, setelah minta kaya minta berkah, minta yang banyak. Wah, banyak banget doa kita tuh. Nah, kita belum berani berdoa seperti itu. Jadi maksud dari miskin itu sekali lagi, mereka termasuk penerima zakat, tetapi mereka di bawah keadaan fakir, di bawah di atas sedikit fakir. Jadi fakir itu di bawah mereka. Nah, sekarang ini saya yakin dengan COVID-19 ini jumlah orang miskin bertambah di negeri kita. Ya kan? Miskin dalam artian dia tidak punya lagi kemampuan untuk melakukan pendapatan, mencari pendapatan karena keterbatasan yang dimiliki. Allah alam bisawab. Silahkan jika ada lagi. Syukran, Ustaz. Silahkan, yang lain masih ada waktu. Ada yang masih bertanya? Wah, salah. Ini kayaknya salah. Yang lain masih ada pertanyaan mungkin? Kalau ada kesulitan bisa lewat chat juga. Pak Wahab kayaknya mau tanya, coba di Salah pijit ya. Mic-nya Pak Wahab mungkin kesulitan. Nah, udah join lagi Pak Wahab. Ada pertanyaan? Pak Wahab seperti mic-nya masih di unmute. Coba masih di mute, unmute dulu Pak Wahab. Atau mungkin dari yang lain, Fadol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau nanya. Ini dengan siapa nih? Mohon maaf, saya belum lihat nih. Saya dengan Abdul Wahab, Pak. Oh ya, silakan Pak. Berkaitan dengan tadi waktu memutuskan kodifikasi yang kemudian dilaksanakan oleh Utsman bin Affan, itu kan sebenarnya ijtihad, Pak ya? Iya. Iya. Nah, jadi ijtihad kalau kita sekarang kan dalam fatwa outputnya ya. Halo, Pak. Iya. Ulang sedikit. Kurang jelas ya? Tadi agak putus tadi, Pak. Kan namanya ijtihad itu dalam bentuk fatwa. Nah, kaitannya masalahnya di sisi lain, Islam sekarang kan ada faksi-faksi. Tentu fatwa itu akan dipengaruhi oleh faksi Islam itu. Kalau zaman itu kan hanya satu, sehingga mau bikin Islam tuh umat Islam nggak bingung.
contohnya Saudi itu relatif dikuasai oleh Wahabi Salafi. Indonesia Syafi'iyah. Nah, sekarang terjadi beda esensi dari fatwa yang dikeluarkan oleh Saudi dengan Indonesia. Nah, itu gimana Ustaz? Artinya kita kan mestinya harusnya Islam itu sama. Tidak barangkali mungkin kelemahan Islam. Nah, itu gimana menurut para Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini, artinya kan apakah sekarang ini masih ada pintu ijtihad atau sudah tertutup? Karena ada pendapat yang mengatakan sudah nggak ada lagi ijtihad, cukup dengan para ulama yang dulu. Nah, pertama-tama apakah masih ada pintu ijtihad? Dan kedua, bagaimana caranya kita agar tidak terjadi selisih pendapat, sementara di sisi lain faksi-faksi memang benar adanya terjadi. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang proses jamul mushaf, pengumpulan mushaf di zaman Utsman, sebetulnya kan tadi saya ceritakan bukan di zaman Utsman dimulainya, bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas prakarsa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa itu ijtihadi. Nah, tetapi ijtihadi yang kemudian disepakati oleh para ulama, oleh para sahabat, waktu itu para sahabat Nabi, maka dia menjadi ijma. Apa ijma? Kesepakatan, konsensus. Konsensusnya setuju sudah. Mushaf dikodifikasi menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Sehingga ketika sudah disetujui oleh para ulama semua ini, oleh para sahabat Nabi, maka dinamakanlah dia ijma. Dan ijma adalah sumber hukum dalam Islam. Karena itu sumber hukum Islam itu Al-Quran, nomor yang pertama. Yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma. Ijma itu hasil ijtihad. Ijtihadnya bersama-sama, kemudian disepakati, jadilah ijma. Maka kaidahnya, la ijtihad, pertama, la ijtihadi ma'an nas. Tidak boleh ada ijtihad kalau ijtihad itu bertentangan dengan nas, dengan teks Al-Quran. Tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya ayat Al-Quran menyebutkan misalnya tentang hukuman orang yang menuduh orang lain berzina. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'in fajliduhum 80 jaldah. Di situ Allah menyebutkan apabila ada orang menuduh orang lain berbuat zina, kemudian dia tidak bisa membuktikan dengan 4 orang saksi, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, di sini tidak boleh ada ijtihad karena Al-Quran sudah menyebutkan angkanya 80 kali. Tidak boleh ada ijtihad kalau ada nas, kalau ada teks yang Al-Quran turunkan. Nah, jam'ul Quran atau mengumpulkan mushaf Al-Quran tidak disebutkan teksnya untuk diperintahkan. Walaupun secara tersurat kita bisa secara tersirat Al-Quran itu sejak awal memang hendak dibukukan. Kenapa saya katakan hendak dibukukan? Alif lam mim dzalikal kitab. Alif lam mim dzalikal kitab. Kitab itu. Jadi sudah disebut oleh Al-Quran, rencana dalam tanda petik kalau kita buat rencana adalah akan jadi mushaf. Walaupun waktu turun itu belum mushaf, tapi Allah sudah menyebut dzalikal kitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi memang sudah disebutkan akan terbentuk sebagai sebuah mushaf. Maka itu ijtihadnya para ulama, para sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian diteruskan di zaman Utsman, kemudian itu jadilah ijma. Di zaman Utsman itu asbabnya dijadikan mushaf ketika para sahabat Nabi sudah berada lagi bukan di Madinah. Jadi ada sahabat Nabi yang sudah ada di luar Madinah, kalau tidak salah bahkan sudah masuk ke wilayah Asia Timur, masuk ke Eropa Timur, bukan Asia Timur ya, Azerbaijan dan seterusnya. Itu masuknya apa? Daerah situ, Asia Tengah, masuk ke daerah sana. Nah, ketika ada sahabat yang membaca perbedaan para sahabat ini membuat saling tegang. Tabi'in, sahabat saling tegang sehingga melapor kepada Utsman bin Affan. Kalau gitu wajib kita lakukan satu
jamul mushaf, digumulkan mushaf. Begitu jadi dicetakannya, bukan dicetak ya, ditulis, karena hanya ditulis ya, kan belum ada mesin cetaknya. Ditulis hanya sebanyak 7 mushaf. 1 dikirim ke Mekah buat pegangan, 1 dikirim ke Basrah, kemudian dikirim ke Kufah, kemudian dikirim ke Bahrain, kemudian ada 1 yang ditinggal di Madinah. Itu pun hanya rujukan saja. Tapi itu hasil ijma. Lalu bagaimana dengan ijtihad yang sekarang? Ijtihadnya Nahdlatul Ulama misalnya lah, dengan Muhammadiyah berbeda misalnya, atau lebih jauh dengan kelompok di luar negeri, dengan Saudi Arabia berbeda lagi. Apa ibu sekalian rahimakumullah, ijtihad la yanqud bil ijtihad, itu kaidah usul fikihnya. Ijtihad itu tidak menjadi batal karena ada ijtihad yang lain. Hasil ijtihad tidak menjadi batal karena ada hasil ijtihad yang lain. Karena levelnya sama-sama ijtihad. Contohnya begini nih, ini Allah alam Ramadan tahun ini mungkin kita sama nih. Tapi sering kita mengalami Ramadan berbeda antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Misalnya, Ustadz mana yang benar nih? Satunya bilang hari ini Ramadan, satunya lagi bilang besok baru Ramadan. Misalnya, di Saudi Arabia Ramadan sama dengan kita tahun ini, tapi di Emirat lebih dulu 1 hari. Ustadz, ini apa dua-duanya benar? Apa tuh dua-duanya atau satu yang benar, satu yang salah? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ruang itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan itu hitungannya ketika ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, dalam 1 bulan itu berapa hari? Rasulullah mengangkat tangannya dengan mengatakan asyhru hakada wa hakada wa hakada. Bulan itu 30 hari. Kemudian beliau mengulang lagi asyhru hakada wa hakada wa hakada. Menyembunyikan jari telunjuknya sehingga beliau memaksudkan bulan itu 29 hari. Jadi bulan itu bisa 30 hari, bulan itu bisa 29 hari. Kaedah yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ini di Indonesia lah contohnya, ini kaedahnya masalahnya berbeda. Bagi Nahdlatul Ulama itu, dia kaedahnya imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat itu hilalnya. Bagi Muhammadiyah, kaedahnya wujudul hilal, adanya hilal, walaupun tidak imkanur ru'yah, tidak memungkinkan dilihat, tapi ada wujudul hilal. Maka karena 2 kaedah ini yang berbeda, seringkali hasilnya berbeda. Satunya mengatakan kaedahnya imkanur ru'yah, memungkinkan dilihat, ini Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah menggunakan kaedah wujudul hilal, dan Muhammadiyah menggunakan kaedah lebih banyak kepada apa? Hisab, dihitung. Kalau Nahdlatul Ulama lebih kepada ru'yah. Karena ini nih ijtihadi, yang ini ijtihad, yang ini ijtihad. Maka Muhammadiyah keputusannya tidak bisa membatalkan keputusan NU, sebagaimana NU tidak bisa membatalkan keputusan Muhammadiyah. Ustaz, salah nggak ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ruang, kata beliau, bulan itu bisa 29 atau bulan itu bisa 30 hari. Walaupun kemudian beliau menutup hadis itu dengan mengatakan ini kaitannya, kalau mau cara sederhananya, ini yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Fa in ghumma alaikum, kalau kemudian bulan itu tertutup awan pada tanggal 30 Sya'ban kemarin misalnya, fa akmilul iddata 30 yauman, maka sempurnakanlah hitungannya jadi 30 hari. Maka Nahdlatul Ulama itu kalau tidak memungkinkan ru'yah, tidak terlihat, kan untuk bisa terlihat itu seharus 2, sekian derajat untuk bisa terlihat. Maka bagi Muhammadiyah, bagi Nahdlatul Ulama belum datang itu bulan baru. Tapi bagi Muhammadiyah lain, karena bagi Muhammadiyah itu wujudul hilal. Sepanjang hilalnya sudah ada, berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan hisabnya Muhammadiyah, maka sudah masuk bulan baru. Bapak Ibu sekalian, ijtihadnya Muhammadiyah tidak bisa membatalkan ijtihadnya Nahdlatul Ulama, dan ijtihadnya Nahdlatul Ulama tidak bisa membatalkan ijtihadnya Muhammadiyah. Karena sama-sama levelnya ijtihad.
Nah, begitu juga kalau kita tarik lebih luas, ijtihad dengan Saudi Arabia, ijtihadnya Emirat, ijtihadnya Malaysia, dan seterusnya. Nah, lalu Ustaz, mana yang salah, mana yang benar? Kita kembali kepada kaidah dasar. Rasulullah mengatakan bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Allah alam bisawab. Maka itu kalau ditanya fatwa ini lebih jauh, karena fatwa itu hasil ijtihad, maka fatwa itu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, fatwa itu tidak bisa mengikat kelompok yang tidak meminta fatwa. Fatwa itu tidak bisa mengikat kelompok yang tidak meminta fatwa. Bahkan dalam hukum nasional kita juga begitu. Fatwanya Mahkamah Agung hanya berlaku kepada mereka yang meminta fatwa, tetapi tidak berlaku kepada yang tidak meminta fatwa. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada ijtihad bila ada teks dalam Al-Quran. La ijtihadin ma'an nas. Kaidahnya, tidak ada ijtihad bersama adanya teks. Yang ketiga, peristiwa jam'ul mushaf, mengumpulkan mushaf, memang dimulai dengan ijtihad. Tetapi kemudian karena semuanya sepakat, maka kesepakatan itu menjadi ijma. Menjadi ijma. Nah, ijma itu marhalah atau level ketiga daripada susunan dalil Al-Quran dalam Islam. Susunan dalil yang pertama Al-Quran, susunan dalil yang kedua adalah hadis, susunan dalil yang ketiga adalah ijma. Nah, semua sahabat bersepakat sudah dengan pengumpulan mushaf di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu. Allah alam bisawab. Silahkan Aika. Baik, masih ada yang bertanya? Halo? Masih buka kesempatan untuk bertanya. Dari Pak Wahab sudah cukup? Sudah jelas penjelasannya? Memang ya sudah jelas. Berarti memang area ijtihad itu adalah di ayat-ayat mutasyabihat ya Ustaz ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau muhkamat jelas, jadi tapi begitu mutasyabihat, nah inilah area dari ijtihad Pak Ustaz ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Atur nuhun, jazakallahu khairan. Ayakallah. Baik, ada yang lain masih ada? Kalau tidak ada, mungkin cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Sudah memberikan kepada kita tentang motivasi bagi kita untuk mengoptimalkan ibadah kita di dalam suasana wabah seperti sekarang ini, khususnya mengoptimalkan ibadah di rumah. Jadi dengan keberadaan kita di rumah tidak membatasi kita untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita bisa mengoptimalkan tilawah kita, ya, mengoptimalkan sholat malam kita, tahajud kita, tarawih kita, dan juga bahkan sedekah juga bisa dilakukan di rumah insya Allah. Mungkin itu kajian kita pada pagi hari ini. Lagi jazakallah pada Ustaz atas tausiahnya, juga pada jamaah sekalian yang sudah bergabung di acara ini. Insya Allah kalau ada usulan dan untuk perbaikan kegiatan kajian online ini, silakan disampaikan supaya untuk perbaikan ke depannya insya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan kita. Istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.